Nah kemudian sesudah dia beribadah kepada Allah dengan bagus karena sudah tobat, ada halangan-halangan yang dijumpai dalam perjalanan meluruskan ibadah itu. Nah halangan-halangan itulah yang disebut dalam bab ini akabatul awaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Akabah yang ketiga, akabatul awaik, yaitu akabah menghadapi halangan dan rintangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam bab yang terdahulu bahwa untuk bisa lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperlukan yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Karena ibadah yang tidak berdasarkan dengan ilmu, maka ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian sesudah kita menuntut ilmu, apa-apa yang wajib kita tuntut sudah selesai, sudah tuntung. Kemudian kita masuk kepada jalan yang kedua, yaitu tobat. Gunanya tobat itu adalah agar ibadah kita diterima Allah. Nah sesudah seseorang menyelesaikan tobat sehingga dirinya sudah bersih daripada dosa, maka ibadah akan bisa dijalankan dengan lancar. Nah kemudian sesudah dia beribadah kepada Allah dengan bagus karena sudah tobat, ada halangan-halangan yang dijumpai dalam perjalanan meluruskan ibadah itu. Nah halangan-halangan itulah yang disebut dalam bab ini akabatul awaik. Selanjutnya, wahai orang yang mempunyai kehendak beribadah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada Anda. Anda harus menolak perintang-perintang yang menghalangi diri Anda dari kehendak beribadah kepada Allah, supaya ibadah Anda bisa lurus, bisa istiqamah terus menerus dalam keadaan apapun. Karena ibadah itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang berguna apabila ibadah kita itu lurus terus menerus sampai habis umur. Kalau kita beribadah kadang-kadang perai, kadang-kadang beribadah, kadang-kadang perai, kadang-kadang beribadah, nah maka ibadah dengan cara seperti itu ibadah yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah itu adalah yang terus menerus sekalipun sedikit.
Nah, jadi tujuan kita ini supaya bisa beribadah itu rutin, terus menerus. Misalnya sembahyang 5 waktu kada pernah melisit, keluar dari waktunya. Sembahyang duha rutin tiap hari. Sembahyang qabliyah ba'diyah rutin tiap hari. Sembahyang witir rutin tiap malam. Sembahyang awabin rutin tiap malam. Sembahyang tubat rutin tiap malam. Sembahyang hajat rutin tiap malam. Membaca Al-Quran umpamanya 1 juz sehari tiap hari. Membaca salawat 1000 sehari setiap hari. Membaca zikir 1000 sehari setiap hari. Nah, untuk menjaga ibadah-ibadah itu bisa lurus, bisa terlaksana setiap hari, kita mesti mampu menghadapi rintangan-rintangan. Karena pasti ada rintangannya. Sehingga nang musinya hari ini sembahyang duha, karena ada rintangan jadi perai. Mestinya malam ini sembahyang tahajud, sembahyang witir, karena ada halangan jadi perai. Nah, itu nang kada dikehendaki dalam seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lurus terus menerus. Supaya ibadah Anda bisa lurus, di atas telah aku terangkan bahwa rintangan-rintangan bagi orang yang hendak beribadah itu ada 4. Ini yang maulah ibadah kita kadang-kadang macet, kadang-kadang lancar, kadang-kadang jalan, kadang-kadang kada. Ada 4 hal yang biasa mengganggu rutinitas kita ibadah. Yang pertama, pengaruh dunia. Dunia itu intinya adalah harta dan kedudukan. Nah, dunia inilah yang kerap kali mengganggu rutinitas, mengganggu kelancaran ibadah kita. Urusan-urusan dunia. Cara menolaknya dengan mengusungkan diri, hati dari dunia dan zuhud, tidak terpancing, tidak gemar kepada dunia. Nah, itu jalan untuk menolaknya. Nah, jadi artinya kita kada bisa rutin menuntut ilmu, kada bisa rutin beribadah kalau selama kita masih banyak urusan-urusan duniawi ini. Nah, jadi Anda diharuskan mengusungkan hati dan zuhud terhadap dunia ini karena 2 hal. 1, kenapa kita perlu zuhud? Kenapa kita perlu mengusungkan hati daripada menggemari dunia? Karena tujuannya supaya ibadah Anda bisa lurus dan banyak. Supaya ibadah kau banyak, supaya ibadah kau teratur, supaya kau terus menerus. Karena cinta dunia itu dapat melupakan Anda dari ibadah. Nah, orang yang cinta kepada dunia itu dapat melupakan dirinya daripada ibadah. Anggota tubuh luar Anda sibuk mencari dunia, dan anggota batin hati Anda sibuk mengharapkan segala macam serta selalu merakarika, maangan-angan.
Keduanya itu mencegah ibadah. Sebab tubuh itu hanya satu. Tubuh yang kita pakai untuk ibadah itu, ia tubuh yang kita pakai untuk mencari dunia. Tubuh yang kita bawa ke masjid, ia tubuh yang kita bawa ke toko. Tubuh yang kita bawa ke pengajian, ia tubuh yang kita bawa ke perumahan. Tubuhnya hanya satu. Sebab tubuh itu hanya satu dan hati pun hanya satu. Bila hati kita memikirkan ibadah, maka dunia akan tersisihkan. Bila hati kita memikirkan dunia, ibadah tersisihkan. Karena hatinya hanya satu. Hatinya hanya sebuting. Nah, jadi kalau hati sibuk dengan sesuatu perkara, tentu terputus dari kebalikannya. Kalau hati sibuk dengan sesuatu perkara, tentu terputus dari kebalikannya. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan dalam kitab beliau, barang siapa yang tobat kepada Allah dan tobatnya itu diterima, maka Allah akan memberikan mahabbah, kecintaan kepadanya. Nah, jadi artinya orang yang tobat kepada Allah, benar-benar tobat, diterima Allah tobatnya, Allah beri dia hadiah. Hadiahnya apa? Mahabbah. Allah cinta kepada dia, otomatis dia pun cinta kepada Allah. Nah, apabila orang bisa melaksanakan wara, menjauhkan diri daripada yang haram, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya, inya kawa melaksanakan itu, maka Allah akan memberinya al-unsu billah, kejinakan dengan Allah. Arti kejinakan dengan Allah itu apa? Hendak beribadah aja, hendak berselawat aja, hendak berzikir aja, hendak ke masjid aja, hendak ke pengajian aja. Nah, ini orang-orang yang bila mana mampu melaksanakan wara dengan sebenar-benarnya, Allah beri dia hadiah, ngarannya al-unsu billah, jinak dengan Allah. Nah, karena sesuatu anggota tubuh yang diberi makan yang halal, diberi minum yang halal, diberi pakaian yang halal, diberi tempat yang halal, maka diri itu jelas pasti akan suka dengan ibadah. Nah, kalau orang ini kada bisa bersifat dengan wara, nang haram dimakannya, nang haram dipakainya, nang haram diminumnya, jelas sudah berarti tubuhnya itu akan lari daripada Allah. Tubuhnya akan lari daripada ibadah kepada Allah, karena tubuhnya diisi dengan yang haram. Nah, yang ketiga, barang siapa, ujar beliau tadi, bisa melaksanakan zuhud terhadap dunia. Nah, bisa melaksanakan zuhud terhadap dunia, artinya dia tidak mencintai dunia. Allah berikan dia hadiah berupa al-khusyuk, khusyuk, sembahyang khusyuk, membaca Quran khusyuk, membaca salawat khusyuk. Itu hadiah dari Allah bila mana seseorang itu mampu melaksanakan zuhud. Kalau orang kada zuhud, artinya apa? Hubud dunia, orang mencintai dunia.
apapun yang ia laksanakan ibadah, kada akan dapat khusyuk. Orang ini mencintai dunia, badannya sibuk mengurus dunia, hatinya sibuk merancang dunia. Ibadah apapun yang dilakukannya kada bisa khusyuk. Allah kada memberi khusyuk itu kepada orang yang cinta dengan dunia. Nah, maka tadi dijelaskan bahwa hati itu hanya satu. Bila hati ini hubbud dunia, kada akan bisa mendapatkan khusyuk. Jadi kalau hati sibuk dengan sesuatu perkara, tentu terputus dari kebalikannya. Dan hendaklah Anda mengetahui bahwa perumpamaan dunia dan akhirat, bahwa perumpamaan dunia dan akhirat itu bagaikan dua orang madu. Jika Anda membuat senang yang seorang, tentu menyebabkan benci yang lain. Dunia dan akhirat juga seperti timur dan barat. Bila Anda condong kepada satu, pasti meninggalkan yang satunya lagi. Artinya dunia akhirat itu kadakawa digabung satu di dalam hati kita. Bila mana hati kita ini mendekat kepada dunia, berarti menjauhi akhirat. Bila mana hati kita ini mendekati akhirat, berarti menjauhi dunia. Mengenai dunia yang membuat lupa anggota tubuh luar, maka telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, aku berusaha mengumpulkan antara ibadah dan dagang. Abu Darda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abu Darda, aku hendak jadi orang nang dagang sekaligus ahli ibadah. Ternyata tidak bisa menyatu. Ternyata kadang-kadang tak kumpul antara hendak berdagang, antara berusaha lawan beribadah. Aku berusaha mengumpulkan antara ibadah dan dagang. Ternyata tidak bisa menyatu. Lalu aku memutuskan perhatian kepada ibadah dan meninggalkan dagang. Nah, maksudnya ibadah di sini adalah ibadah yang lurus tadi, ibadah yang banyak, ibadah yang bisa teratur. Amun sekadar ibadah sembahyang 5 waktu umpamanya, membaca samalaman tu surah Yasin sebuting-buting, membaca salawat 100 sehari, zikir 100 sehari, itu kan jadi masalah bergabung lawan dagang. Iya, beribadah mengaji seminggu 3 kali umpamanya, itu ada jadi masalah bergabung lawan dagang. Kau aja jalan. Tapi kalau kita hendak bujur-bujur beribadah yang banyak dan lurus, itu kadang-kadang dicampur dengan dunia, dengan dagang tadi. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya dunia dan akhirat bisa menyatu pada diri seorang selainku, niscaya dapat pula menyatu pada diriku. Artinya, ujar Sayyidina Umar, andai kata orang yang bisa menyatukan dunia akhirat, aku pasti bisa juga. Sebab aku dikaruniai kekuatan dan kelunakan yang tidak diberikan kepada orang lain. Apabila hadis menyebutkan demikian, maka hendaklah Anda mengalahkan dunia yang pasti bakal rusak ini dan pilihlah selamat. Artinya kalau sudah tahu bahwa kalau kelancaran ibadah itu kadang-kadang digabung dengan mencintai dunia, maka tinggalkanlah mencintai dunia itu. Pilihlah kelancaran ibadah, karena itu keselamatan.
karena itu andaknya kebahagiaan. Adapun dunia yang membuat lupa hati, sedangkan hati adalah anggota tubuh batin sebagai tempat kemauan. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa athiru ma yabqa ala ma yafna." Artinya, barang siapa mencintai dunia, pasti ia merugikan akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhirat, tentu merugikan dunianya. Karena itu, kalian pilihlah apa yang kekal abadi, mengalahkan apa yang bakal rusak. Kalau kita berusaha umpamanya mulai pukul 8 pagi atau pukul 9 pagi sampai pukul 5. Nah, di jam-jam itu kita sibuk dengan usaha kita. Nah, berapa ibadah yang ditinggalkan? Berapa ibadah yang ditinggalkan? Mulai jam 9 sampai jam 5. Karena malam awak sudah lapah, awak sudah keuyuhan, kada kawa lagi bangun malam karena gara-gara siang sudah lapah. Kalau bangun malam juga bangunnya meranjang dunia. Nah, jadi orang-orang yang mencintai dunia itu sudah otomatis merugikan akhiratnya. Dan orang yang merugikan akhirat hanya bisa menguntungkan dunia. Teranglah bagi Anda bahwa anggota tubuh luar Anda sibuk dengan dunia, dan hati Anda mengharap-harap dunia. Niscaya Anda tidak bisa dengan mudah melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Sedangkan apabila Anda zuhud, lalu Anda mengusungkan zahir batin Anda dari dunia, Anda tentu gampang mengerjakan ibadah. Malahan anggota tubuh Anda ikut membantu. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, sesungguhnya apabila seseorang itu zuhud dunia, hatinya tidak terpancing kepada dunia, maka hatinya bersinar terang dengan hikmah. Sedangkan anggota-anggota badannya saling bantu dalam ibadah. Nah, jadi itu pertama, kenapa kita harus zuhud? Agar ibadah kita bisa teratur, agar ibadah kita bisa terus menerus. Diperlukan sifat zuhud tadi, tidak mencintai dunia. Yang kedua, kenapa zuhud itu diperlukan? Yang kedua, kalau Anda zuhud, amal Anda banyak harganya. Kalau kita orang yang zuhud terhadap dunia, ibadah kita ini besar nilainya di sisi Allah. Kenapa besar nilainya? Karena kita bisa khusyuk. Kalau orang yang hubud dunia tadi sudah jelas kada akan diberi Allah kekhusyuan itu. Walaupun sudah inya belajar, misalnya kita membaca Quran, baca Quran,
artinya sudah tahu, tafsirnya sudah tahu, tapi kita masih tergolong orang yang mencintai dunia. Baca Al-Quran, kita kadang-kadang menerapkan ilmu yang ada itu. Fatihah sudah tahu maknanya, takbir sudah tahu maknanya, tahiyat sudah tahu maknanya, tahu tujuannya, ilmunya sudah cukup. Sembahyang kita, sembahyang. Kalau kita tergolong orang yang masih mencintai dunia, ilmu tuh kada jalan. Sembahyangnya pasti hati kita pikirannya kepada dunia, pasti pikirannya kepada dunia. Walaupun kita tahu waktu asyhadu an la ilaha illallah mestinya hati macam ini, waktu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hati macam ini, waktu mengucap ar-rahmanir rahim hati macam ini, tahu kita itu. Tapi begitu kita cinta kepada dunia, sembahyangnya kita, ilmu itu hilang. Yang timbul dalam hati kita apa? Hanya dunia, hanya dunia. Nah, dengan adanya zuhud, maka ibadah yang kita lakukan itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi besar? Karena kekhusyuan yang ada dalam ibadah itu lebih daripada orang yang tidak ada zuhudnya. Anda maulah ganal halusnya nilai ibadah itu hatinya. Dua orang sahabat Nabi sembahyang di masjid. Ujar Nabi kita itu sama, lihat dua orang sembahyang sama-sama 2 rakaat. Tapi ujar Nabi, nilai antara keduanya jauh seperti antara langit dan bumi. Artinya apa? Yang satu sembahyangnya itu hatinya bujur-bujur sembahyang, sedangkan yang satu hatinya kepada dunia. Padahal sama 2 rakaat, bacaannya sama, panjangnya sama, tapi harganya Allah memberikan nilai jauh berbeda. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau berjalan dengan sahabat-sahabatnya disebut Hawariyin, jalan sampai di malam hari. Sampai di malam hari bergerakan Nabi Isa supaya sembahyang malam, Nah, di antara si kawan-kawan Nabi Isa itu ada yang guring, yang lain ini masih beribadahan lagi, masih beramalan. Ada yang saya kuning bangun satu umat guring. Uji Nabi Isa, kenapa ikam itu kawan ikam melatih beribadahan semua ikam, kenapa sematannya beribadah? Ujar si laki-laki tadi, biar aja, tapi ulun zuhud dengan dunia. Nah, artinya apa? Ibadah itu walaupun sedikit satu umat, tapi dari orang yang zuhud terhadap dunia sudah mengalahkan ibadah orang yang semalaman suntuk tapi hatinya mencintai kepada dunia. Nah, kalau Anda zuhud, amal Anda banyak harganya, besar kedudukan dan kemuliaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rak'atani min rajulin alim zahid qalbuhu khairun wa ahabbu ilallah jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Artinya 2 rakaat dari orang alim lagi zuhud hatinya, 2 rakaat punya sembahyang. Orang yang zuhudnya 2 rakaat adalah lebih baik dan lebih disukai Allah daripada ibadah para orang yang beribadah sampai akhir masa selama-lamanya. Orang tuh zuhud
Hanya beribadah sembahyang 2 rakaat. Orang hubud dunia sepanjang masa beribadah, tapi nya hubud dunia hatinya. Nilainya di sisi Allah lebih besar orang yang zuhud. Nah makanya tadi diperlukan zuhud. Agar apa? Agar ibadah kita itu besar nilainya di sisi Allah. Nah jadi 2 itulah sebab kenapa diperlukan zuhud kepada kita. 1 tadi supaya ibadah kita bisa lurus, bisa teratur, bisa rutin, bisa istiqamah. Yang kedua, supaya ibadah kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda bertanya, apa arti zuhud terhadap dunia itu, dan apa sebenarnya zuhud itu? Kayak apa dimaksud dengan zuhud itu? Maka ketahuilah bahwa zuhud menurut para ulama kita ada 2 macam. Zuhud terbagi 2. Zuhud yang bisa dikerjakan oleh hamba, zuhud yang bisa kita usahai artinya, dan zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hamba. Yang kedua, zuhud yang kada bisa dilakukan oleh kemampuan kita. Nah itu yang sebenar-benar zuhud. Jadi zuhud itu ada 2. 1 zuhud yang bisa kita laksanakan, 2 ada zuhud yang tidak bisa kita laksanakan sebelum kita melaksanakan zuhud yang pertama. Sebabnya zuhud yang kedua ini adalah semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibagi dengan lain cara lagi, zuhud itu ada zuhud, ada mukaddimah zuhud. Nah zuhud itu kada akan bisa dicapai kalau kita kada melalui mukaddimah zuhud, permulaan zuhud. Nah kalau kita sudah melakukan permulaan zuhud, maka Allah akan memberikan zuhud yang sebenarnya kepada kita. Itu maksudnya. Zuhud yang bisa dikerjakan oleh hamba ada 3 macam. 1, tidak mencari-cari apa yang tidak ada. Nah itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita lakukan. Tidak mencari-cari apa yang tidak ada. Misal kada bisi toko, kada usah mencari toko. Kada berisi rumah, kada usah mencari rumah. Ini yang sifatnya lebih daripada kadar hajat seseorang. Nah sesuatu yang masih dalam golongan kadar hajat itu kada dimasukkan dalam hubud dunia, kada dimasukkan dengan bab zuhud. Masalah zuhud ini masalah sesuatu yang lebih daripada kadar hajat. Nah yang kita bisa adalah tidak mencari-cari apa yang tidak ada. 1 itu. Nah itu bisa kita kerjakan. Yang kedua, membagikan apa yang telah terkumpul kepada orang lain. Itu kawa juga. Misal kita kebanyakan berisi harta, itu kita kawa membagi-bagikan harta itu kepada orang lain. Itu kawa. Yang ketiga, tidak menginginkan dan memilih dunia. Nah ini zuhud yang bisa dilakukan oleh hamba. Tidak menginginkan dan memilih dunia. Misalnya ada pekerjaan dunia yang menguntungkan, untungnya banyak, hasilnya bagus, tapi kalau ini ku laksanakan, pertama aku bisa kada kau lagi aktif menuntut ilmu, aku bisa kada kawa lagi membaca Quran 4-5 juz sehari. Mana yang dipilih? Kalau kita zuhud, memilih memelihara yang ada daripada mengambil dunia
tapi mengganggu ibadah kita, wirid kita, macam-macam itu. Nah, itu bisa kemampuan kita tidak menginginkan dan memilih dunia. Nah, jadi 3 macam zuhud itu nang kita bisa melaksanakan. 1, kada mencari nang kadada. 2, membagi-bagikan, memberikan kelebihan nang ada pada seorang. Nang ketiga, memilih akhirat. Artinya kada memilih dunia, kada memilih dunia. Dalam pada itu zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hati hamba. Dalam pada itu zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hamba itu dinginnya sesuatu yang menjadi kesenangan hidup pada hati seseorang yang zuhud. Nah, ini di luar kemampuan kita. Dingin, kada ada semangat, kada ada gairah melihat dunia. Padahal dunia itu merupakan kesenangan hidup. Ada inya kada, hatinya dingin, hatinya kada bersemangat, hatinya kada bergairah melihat perhiasan dunia. Nah, itu kada kawa kita melaksanakan. Itu bisa kalau Allah memberikan. Nah, Allah memberikan yang ini kalau kita sudah melaksanakan 3 zuhud yang pertama tadi. Oleh karena kita ini kebiasaannya sudah kada mencari nang kadada, membagi-bagikan nang sudah ada, kada memilih dunia. Kalau itu kita kawa melakukan, akhirnya perhiasan dunia itu dingin dari hati kita. Kada ada semangat lagi melihat perhiasan dunia ini. Nah, itu zuhud yang sebenar-benar zuhud. Artinya perlu diketahui bahwa zuhud yang bisa dilakukan hamba itu merupakan pendahuluan timbulnya zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hamba. Jadi kalau hamba melakukan zuhud yang makdur, yang bisa dilakukan, misalnya ia tidak mau mencari-cari apa yang tidak ada padanya, mau membagikan apa yang menjadi miliknya, dan tidak mengharap-harap dunia karena Allah, serta mengharapkan besarnya pahala Allah dengan mengingat-ingat cacat dunia, maka itu semua akan menimbulkan dinginnya dunia pada hatinya. Dinginnya dunia di hati inilah zuhud hakiki, zuhud sejati, zuhud yang sebenarnya. Selanjutnya ketahuilah bahwa 3 hal di atas yang paling sulit adalah tidak mengharapkan dunia dengan hati. Nah, itu yang paling sulit. Hati kadang mengharapkan dunia. Sebab banyak sekali orang yang kelihatannya meninggalkan dunia, tetapi hatinya masih mencintai dan mengharapkannya. Kalau membebaskan anggota tubuh daripada urusan dunia itu mudah. Awaknya ini lebih banyak ibadah. Itu mudah. Tapi yang sulit itu adalah membebaskan hati daripada mencintai dan mengharapkan dunia. Jadi orang tersebut selalu menghadapi kepayahan dan kesukaran dari dirinya sendiri. Orang yang hatinya mengharapkan dunia, hatinya mencintai dunia, orang itu menghadapi kesusahan sendiri. Segala persoalan zuhud sebenarnya hanyalah berkisar pada tidak mengharapkan dunia ini. Bukankah Anda pernah mendengar firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna fil ardi 'uluwan wala fasada. Artinya itulah negeri akhirat, kami menjadikannya buat orang-orang yang tidak menghendaki keluhuran di bumi dan tidak pula membuat kerusakan. Allah Ta'ala menggantungkan hukum tetapnya negeri ganjaran akhirat dengan tidak ada kehendak, bukan dengan mencari atau berbuat apa yang dikehendaki.
mencari dunia ada yang sifatnya merupakan ibadah, seperti menafkahi anak bini. Nah, itu ibadah. Mencari dunia ada yang sifatnya adalah dikutuk oleh Allah. Orang-orang yang mencari dunia untuk bermegah-megah, berpuya-puya, bersumbung-sumbung dengan kekayaan dan kemegahannya. Nah, negeri akhirat itu kada disediakan Allah untuk orang-orang seperti itu. Begitu pula firman Allah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu bi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya barang siapa menghendaki untuk memetik tanaman akhirat, maka kami akan menambah tanaman itu. Dan barang siapa berkehendak memetik hasil tanaman di dunia, kami juga akan memberikan. Tetapi nanti ia di akhirat tidak memperoleh bagian ganjaran. Orang yang hidupnya hanya untuk dunia, Allah berikan dunia, tapi di akhirat kada akan dapat ganjaran. Juga firman Allah, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya. Artinya barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka akan kami percepat apa yang ia kehendaki itu di dunia menurut kehendak. Dan firman Allah, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Artinya barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha demi kepentingan akhirat itu. Nah, bukankah Anda tahu bahwa ayat-ayat ini semua merupakan isyarat kepada kehendak mengharapkan dunia? Jadi urusan kehendak memanglah yang terpenting. Banyak orang nang kada berusaha, kada mencari dunia, tapi dia masih punya kehendak untuk sewaktu-waktu mendapatkan dunia. Nah, jadi urusan kehendak memanglah yang terpenting. Namun apabila hamba tekun dan mengekalkan dua perkara yang terdahulu, yakni membagikan apa yang telah terkumpul dan tidak mencari-cari yang tidak ada, maka bisa diharapkan dari anugerah Allah bahwa dia bakal memberikan taufik kepada hamba guna menolak kehendak mencari dunia ini dari hatinya. Karena Allah adalah zat yang memberikan anugerah lagi pemurah. Hingga situ. Kemudian perkara yang mendorong Anda untuk tidak mencari apa-apa yang tidak ada dan membagikan apa yang telah terkumpul serta dapat memudahkannya ialah mengingat-ingat cacat dan celah dunia. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.